Kalau definisinya takwa ada banyak, itu pakar memberikan pengertian tentang takwa. Tapi definisinya Ali bin Abi Thalib itu sederhana sekali, sederhana. Maka takwa itu adalah jangan mengulang-ulangi kesalahan, jangan mengulangi maksiat, dan jangan pula Anda puas dengan ketaatan. Jangan mengulang-ulangi kesalahan dan jangan merasa puas dengan ketaatan. Jangan puas. Misalnya saya ambil contoh, berbuat kebaikan, menolong orang, nah sepurana makroba, purana atau labahi, purana, tak boleh. Gunakan terus kalau ada kesempatan lakukannya. Jangan puas. Tak jangan terus. Itu pengertian Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah menjaga diri dari azab Allah dengan membuat amal dan takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Makan kesenangan, minum kesenangan, hubungan suami kesenangan, yang kesenangan sekarang kita korbankan semua itu. Untuk apa? Untuk meraih kesenangan yang berkepanjangan. Nah, ini akhirat. Dan ini agak aneh, Pak. Kalau kita baca-baca Al-Quran, besok malam nuzul Quran, mau bicara tentang khusus tentang Al-Quran, woi, kok mengaji-ngaji ki Al-Qarya nabadi baca, rutus ya guru ke? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syati radiyah, wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tak selesai sikir. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih baik dibanding keburukannya, maka onrona surga, tempat yang membahagiakan. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, tempatnya neraka hawiyah. Wa madaraka mahya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang dinyalakan, yang panas dinyalakan untuk mereka. Dia seni ibadah tuh, termasuk ceramah ibadah, menghadiri majelis, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jangankan di sini, di Cina pun disuruh orang. Apalagi kota Indonesia, gampang. Sabar aki bawang, yang penting sabar. Kok malam Pak tarik mencerai, Pak salah-salah ki Pak cacica si tahun. Rugi ki. Masa 10-5 menit ada di bawah. Tapi Pak lainnya tarawih. Pak biar biasa ibadah tarawih. Sedangkan tarawih na PP 30, tapi dia supaya lerona. Angkat itu apa karo? Saya tarawihmu. Alhamdulillah setas 30, tapi dia supaya subuh. Ya nak tarawih pol, dia gagal. Tapi dia supaya yang lerona, dia serang. Angkat apa karo engkau? Jadi itu ceramah. Ini ilmu majelis ilmu ini. Ya. Tapi memang kami tahu agak senang selesai surat Tasaisa. Sama hanya kalau Jumat. Wah. Ya biasa kalau kema Jumat. Makuramu tahu. Ternyata matutun kamu itu utama. Ya. Mereka itu ada sebagian lebih menghargai sebatang rokok dibanding khutbah Jumat. Bani detopa. Dia nang kani katopa mengisau tolei. Maka toba telal maka toba to sariwan. Na palotor untuk pamase aming aga aming. Maka dani hati pe barakallah pun apa maning katama. Ini setel bayo diselesai barakan ni. Na matal reto harapan lo tematan surugana. Apa macarita katoi maka toba. Dia na tama. Boleh meruntuk pamasa wa pakro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la
الدين يا أولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita telah masuki malam yang ke-16 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amalia Ramadan kita yang telah kita lewati dan insyaallah yang akan datang insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan, kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga selawat yang kita ucapkan kita perbanyak melapaskannya, insyaallah nantinya akan menjadi syafaat bagi kita. Kaum muslimin jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita sudah ibarat berada di puncak. Kurang tupuh maka kue turun itu. Nah, biasa itu kalau turun banyak yang terpleset, ya kan mendung. Tapi saya kira insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini semangat amal Ramadan kita jangan sampai surut. Ya, justru di akhir-akhir Ramadan itulah kita semakin harus giatkan amalan Ramadan kita. Jangan seperti ada jamaah pertama semangatnya 10 Ramadan, pertengahan sudah mulai lesu, nanti dari 10 terakhir menghilang, khususnya qiyamul lailnya. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru di akhir Ramadan itulah beliau semakin giat, semakin semangat menghidupkan amalia Ramadan, sampai kita kena ada yang namanya itikaf. Beliau melepaskan diri hubungan dengan dunia, konsentrasi penuh, ibadah di masjid, tadarus, zikir, berdoa, tidur sedikit, bangun lagi, terus seperti itu. Jangan sampai ya sekurang-kurangnya semangatnya sama di awal dan terakhir. Nah, kaum muslim yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kesenangan dunia itu qalil, terbatas. Akhirat tempat kembali yang terbaik bagi mereka yang bertakwa, dan mereka tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun. Alhamdulillah. Nah, kita berjuang selama sebulan ini, insya Allah dengan kesungguhan. Dalam bahasa agama yang namanya mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan apa? Ini waktu sebulan ini mudah-mudahan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mutakin. Suatu kerugian bagi kita ketika dipertemukan oleh Allah yang namanya waktu Ramadan, akan tetapi kita tidak meraih yang namanya gelar yang tertinggi. Bukan hanya takwa, tetapi dalam bahasa agama di sini ada ampunan. Rugi kita kalau kita tidak mendapatkan ampunannya Allah. Di sini ada rahmah. Rugi kita kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Di sini ada malam kemuliaan insyaallah 10 terakhir. Rugi kita kalau kita tidak menemukan itu. Kemudian yang terakhir lagi adalah gelar yang tertinggi. Rugi kita. Sebulan kita berjuang
Untuk meraih yang namanya takwa itu diperlukan kesungguhan. Oleh karena itu iman tidak cukup, maka perlu dibalut dengan kesabaran. Sabar. Tuda kima pakwe maring kalinga sabar. Apa ton kato tu dena sabar. Napa kima tu macarama napa siaga menek na samaita baha. Asihita baha de pasilauta. Dena sabar. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, kenapa kita selalu diingatkan watawasaw bis sabar? Karena kesabaran penting. Nasihat menasihati agar mereka tetap dalam kesabaran. Puasa ini selama sebulan penuh butuh kesabaran. Oleh karena itu tidak salah kalau agama memberikan penghargaan kepada mereka yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi butuh kesabaran. Sebulan ini perjuangan. Semakin ke ujung, semakin kita lesu, semakin loyo. Sabar lagi. Tidak apa-apa menderita sesaat, tapi untuk meraih kebahagiaan yang berkepanjangan. 1 bulan sabar, tapi insya Allah ketika merebut yang namanya gelar takwa itu, saya kita ada suara kehormatan, penghargaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dambaan kita. Sekarang kita kalau Pak Quraisy menggambarkan orang yang berpuasa itu orang sementara menenun, matenung. Sekarang kita ini sudah proses pertengahan matenung. Nah, begitu nanti selesai tenungnya, alhamdulillah jadi. Tapi jangan sampai ketika sudah jadi kita urai sendiri. Dibongkar, ini pajaji tenang, udin dipakai, tapi akhirnya nanti dibongkar kembali. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, usaha sungguh-sungguh yang kita lakukan selama sebulan ini dipelihara setelah Ramadan selesai. Sebenarnya kalau kita mau mengukur hasil perjuangan kita selama Ramadan ini, nanti kita bisa melihat hasilnya setelah selesai. Ya nu biasa makada ya ulangnya syahrul tarbiyah, bulan latihan, bulan pendidikan. Apa yang menjadi kebiasaan kita selama Ramadan ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan setelah Ramadan selesai. Kita banyak terlibat di masjid, alhamdulillah. Kita banyak aktif datang salat tarawih yang mulail, dan harapan mudah-mudahan kebiasaan kita selama sebulan terus menerus terlibat aktif berjamaah, apakah jamaah sunnah ataupun wajib. Mudah-mudahan kebiasaan baik itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mencintai masjid. Itu harapannya. Tapi kalau misalnya selesai ramalan, jamaahnya batas ramalan, selesai itu lenyap tahun ini, di mana hasilnya perjuangan kita? Jadi untuk mengukur hasil dari kerja kita sekarang ini, nanti diukur setelah selesai Ramadan. Biasa kita mengedar ungkapan anak-anak, orang tua terhadap anaknya, ajak mau cai kalaki, ajak mau beli kalaki, nasabat ramalangi. Sepertinya membatasi diri. Boleh seolah-olah kesannya, boleh saja orang berdosa setelah Ramadan. Jadi kalau selesai Ramadan boleh enggak? Oh, tidak seperti itu. Kebiasaan baik tak selama Ramadan tidak pernah berdusta, karena keimanan dan kepatuhan kita nanti insya Allah berbekas setelah Ramadan selesai. Kaum muslimin yang berbahagia, takwa, kembali ke takwa tadi. Makulikulintang kali ini. Saya kira ini bukan ilmu baru lagi ketika bicara takwa. Kalau definisinya takwa ada banyak, itu pakar memberikan pengertian tentang takwa. Tapi definisinya Ali bin Abi Thalib itu sederhana sekali, sederhana. Maka takwa itu adalah jangan mengulang-ulangi kesalahan, jangan mengulangi maksiat, dan jangan pula Anda puas dengan ketaatan. Jangan mengulang-ulangi kesalahan dan jangan merasa puas dengan ketaatan. Jangan puas. Misalnya saya ambil contoh, berbuat kebaikan, menolong orang. Nah, sepurana makrobah, purana atau labahi, purana, itu boleh. Gunakan terus kalau ada kesempatan lakukannya. Jangan puas. Jangan terus. Itu pengertian Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah menjaga diri
dari azab Allah dengan membuat amal dan takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Maka tu tahu terus terang, nak kodega mitai, dia nak sumpahnya, kongka mitai, nak sumpahnya, seperti itu kekesannya. Ya Tommy nak tahu dia, kongka mitai nak kodega, agak. Nah sedih tu kan mitaki. Nah inilah dalam bahasa agama, angka dia semurakabah. Ya dia semurakabah, merasa dekat dengan Allah dan juga merasa selalu dalam pengawasan Allah. Kita dekat, maka kan buang Allah Ta'ala, tetapi juga merasa saya dalam pengawasan Allah. Artinya tidak ada yang lepas. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat, Allah Maha mendengar apa yang kita katakan, Allah Maha mengetahui apa yang ada di benak, apa yang dipikir. Dega lepas. Itulah cirinya orang bertakwa seperti itu. Oleh karena itu sifat orang yang bertakwa itu dia memiliki sifat, salah satu di antaranya adalah dia semurakabah. Murakabah itu merasa dekat dengan Allah tetapi juga sekaligus berasa dalam pantauan Allah, merasa selalu dalam pengawasan Allah dimanapun. Jadi dia istilah makadah anu bawan itu dia togam mitaki. Eloi mapau pasti nak fikiri. Eloi berbuat sesuatu nak fikiri. Tidak boleh ada mengatakan itu kan mitaki, itu kan mitaki. Nah ternyata Ramadan ini alhamdulillah membentuk pribadi kita seperti itu. Iya, coba kita lihat alhamdulillah sekarang. Iya, jamaah kita wah luar biasa, semua baik. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, takwa. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib ada beberapa sifat yang harus melekat pada diri seorang. Melekat, tidak boleh tidak. Sifat yang bukan harus melekat. Nah, kunasa ngalena balik bertakwa, sifat itu ada pada dirinya. Harus ada. Apa itu? Yang pertama kan dia khauf. Al-khauf. Rasa takut. Takut kepada Allah. Bagaimana untuk membuktikan rasa takutnya? Itu dengan ketaatan. Orang biasa kalau takut kepada binatang buas pasti menjauh, mabeleh. Tapi sebaliknya kalau kita takut kepada Allah justru semakin mendekat. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan salat itu artinya jauh dia. Jauh dia. Ada yang tidak berzakat, jauh dia. Ada diberi kemampuan untuk kurban, jauh dia. Dengan kemas sempajang, jauh. Nah, seharusnya kalau kita berdekat tapi gaul dengan ketaatan. Itu pembuktian rasa takut. Jangan hanya mengatakan saya takut. Semua orang takut. Ketika ditanya kamu takut mati enggak? Takut. Takut neraka? Takut. Tetapi pembuktiannya apa takutnya mati? Mereka tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Orang yang takut mati itu adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk mati. Ada dua orang takut, sama-sama takut, di sana takut, di situ juga takut. Di sini takut tetapi ada bokona. Kau takut, ada bokona. Nah, yang mana bagus? Yang takut yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengingatkan, bersiap-siaplah Anda untuk yang mempersiapkan diri yang namanya hari perpisahan itu. Selalu siap-siap untuk berpisah dunia dengan akhir, kematian. Hanya itu yang bisa memisahkan kita. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, kalau itu yang kita renungkan tentang siap-siap untuk berpisah dengan dunia dalam artian kematian, insya Allah pasti kita ada perasaan seperti tadi itu. Kematian, hanya kematianlah yang bisa memangkas segala bentuk kenikmatan itu. Iya, tiba-tiba mapikiri kesenangan lino ki terus lino tak pematiannya digerang. Hanya itu yang bisa memangkas itu. Ya. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, kadang orang tidak tertarik bicara mati. Tidak tertarik bicara mati. Orang bisa lebih tertarik bicara tentang harapan hidup masa depan dunia. Padahal saya sudah katakan tadi, mata dunia kalil. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamul. Kesenangan dunia kalil. Cede mi bawan terbatas. Bukan berarti tidak ada kesenangan, tapi terbatas. Terbatasnya di mana? Usia yang terbatas.
60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa sampai situ, ke 100. Saya biasa ambil contoh teman saya di kampus, dia Yen, sudah berapa di sana almarhum, ya, doktor, guru besar, usianya itu 60-an ke bawah, antara 60-an. Nah, saya kira itu semua menjadi pelajaran. Ya, yang namanya kematian itu tidak pernah menunda kehadirannya sampai sempurna betul diri. Kalau kita semua yang merencanakan, seharusnya yang meninggal bulan Ramadan stop dulu. Dia kata ini, kode kasih puang laba safi orang Malange, laba kasih taruh dulu Pak Soko dulu baca Qur'anku, Pak Soko tarawihku, ya kemudian sedekahku dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin berbahagia bukan berarti dilarang mencari kesenangan sementara, tidak. Karena memang doa kita selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi jangan sampai kesenangan hasanah dunia mengganggu untuk meraih kesenangan berkepanjangan. Kerugian. Rugi kita, rugi kita. Jangka pendek. Jangka pendek yang mengorbankan kesenangan jangka panjang. Maka dakadir walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibanding kehidupan yang pertama. Tetapi kehidupan yang pertama ini sangat bentukan keabadian jangka panjang. Tergantung siapa yang memanfaatkan waktu. Jadi kok rugi materi tahu Bapak, Bu? Kalau hari ini saya mencari rezeki, lalu saya tidak temukan, masih ada waktu saya besok untuk mencari rezeki, bahkan mungkin melebihi dari harapan yang saya inginkan. Tetapi kalau saya kehilangan kesempatan waktu, ini waktu Ramadan, saya tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Ramadan tidak mungkin akan kembali lagi. Oleh karena itu dia salah kata wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa mereka rugi? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya anugerah itu bukan hanya rezeki, termasuk waktu itu adalah anugerah, nikmat itu waktu. Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kerugian yang akan menunggu kita, menanti kita. Rugi dunia dan rugi akhirat. Kita ambil contoh. Maaf, waktu saya tadi bergegas datang ke sini, dia nggak tahu saya di sini. Kenapa? Saya tidak mau terulang tahun kemarin di tempat di masjid lain. Saya bergegas datang ke sana untuk ceramah. Ternyata begitu tiba di tempat sana, langsung nih sumpah aja nih tahu. Akhirnya saya hanya salat di luar. Saya kehilangan kesempatan, tidak salat tahiyatul masjid, rawatib, rugi bagi saya. Ramadan. Seperti itulah sikap orang beriman. Kalau ada kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat kebaikan lalu dia tidak manfaatkan, kerugian bagi dirinya. Kenapa? Karena waktu itu tidak mungkin kembali. Tak mungkin. Kau balik seruntuk kipat ramalah paingan laisi ceritana. Tapi Ramadan ini labasi. Banyak kita bisa lakukan. Tapi ada orang, mohon maaf, biasa-biasa. Dia sumpah sunnah biasa. Iya, dia berjamaah biasa. Seharusnya merasa rugi rasanya. Nah, rezeki kesempatan pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan. Kalau sahabat itu 6 bulan berdoa ini terus, ya Allah dipertemukan Ramadan. Kita sekarang sudah dipertemukan, alhamdulillah. Manfaatkan betul ini. Jangan melihat tersisa itu tuh tinggal sedikit dibanding yang telah lewati. Kualitasnya. Terus saya diingatkan, terus diingatkan. Jangan sampai semangat amali Ramadan kita berkurang karena ya macam-macam pikiran. Rugilah kita kaum muslimin berbahagia. Jadi kesenangan sekarang, kesenangan makan kesenangan, minum kesenangan, hubungan suami kesenangan, yang kesenangan sekarang kita korbankan semua itu. Untuk apa? Untuk meraih kesenangan yang berkepanjangan. Nah, ini akhirat. Dan ini agak aneh, Pak. Kalau kita baca-baca Al-Quran besok malam nuzul Quran, mau bicara tentang khusus tentang Al-Quran, woi, kok mengaji-ngaji ki Al-Qarya nabadi baca, runtus ya guru ke?
fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selesai sikir. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih baik dibanding keburukannya, maka onrona surga, tempat yang membahagiakan. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang dinyalakan, yang panas dinyalakan untuk mereka. Al-Quran. Oleh karena itu dia sebahasa muhasabah. Dia sering muhasabah, menghisap diri. Timbang-timbang yang ini. Umur utama kokoi siaga nih mak kokoi. Mari kita timbang-timbang. Ini tuh nggak timbangi. Maka wahai sumpah jaku, puasaku, zakatku, hablum minan nasku, baca Quran. Iya timbang. Apakah kalau misalnya hari ini saya ditakdirkan harus kembali ke rahmatullah, gena dibokongi? Kira-kira kalau hari ini ditakdirkan saudara kita kembali ke rahmatullah, andai kata giliranku mak kue listu masih gena nih kira-kira? Ini tuh timbang-timbang. Kita lebih tahu. Yang jelasnya Komisi Mabai begitu caranya. Apabila kebaikan kita nanti ditimbang, matanya dibanding dosa, kesenangan berkepanjangan, kebahagiaan matanya kita. Tetapi sebaliknya ringan timbang amal, matanya dosa. Nah oleh karena itu dia sehingga dosa perlu ampunan. Nah Ramadan lagi jawabannya. Luar biasa. Itulah sehingga Rasul mengatakan rugilah mereka yang dipertemukan Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi Pak. Nah oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia yang bisa mengundang ampunannya Allah, perbanyaklah berdoa. Perbanyak berdoa. Kalau Ramadan, kalau selama ini kita berdoa di luar Ramadan ya sekali hanya mengaminkan Pak Imam, amin, 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 amin. Terbatas sekali. Hanya aminnya saya Pak Imam, amin, amin, amin. Nah kita juga bisa berdoa sendiri, memperbanyak. Datang lebih awal di masjid, banyak berdoa, berdoa, berdoa terus. Rasulullah dari riwayat Ibnu Umar, purai berdoa dalam satu majelis. Rasulullah kesiratu dia menyebut lafaz Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Nabi bilang Ibnu Umar kesiratu. Ya ini tak cica bawa. Padahal disuruh memperbanyak doa. Kalau di bulan-bulan bukan Ramadan, ya tidak disuruh memperbanyak, tapi bulan Ramadan perbanyak. Khususnya doa-doa yang berhubungan dengan ampunan. Nah, Ramadan ini adalah waktu yang terbaik. Di Mekah, Masjid Haram itu tempat yang terbaik. Tapi di tempat itu ada lagi terbaik. Apa itu? Ada Multazam, ada Raudah. Di Ramadan ini, waktu 1 bulan adalah waktu yang terbaik. Tapi ada juga terbaik. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka bangun tengah malam di waktu-waktu sahur. Artinya 23 malam sebelum sahur, waktu sahur. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Mohon ilauki. Itu waktu. Ramadan sudah bagus 1 bulan, tetapi adalah waktu yang terbaik. Di situ di Al-Imran ayat 19 dikatakan syarat yang dirindukan surga wasabirina wasadikina wasabirina wasidikina, kemudian wal kanitina wal mufikina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah dalam waktu ashar, waktu-waktu tengah malam itu. Bahkan kedua anak koro nah lengkapi, maka di doana Rabbana innana amanna wastaghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Lengkap doa kok. Nah inilah kaum muslim yang berbahagia. Mari kita jadikan Al-Quran, kalau memang kita mengatakan sebagai orang yang bertakwa, tidak bisa tidak harus merujuk Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau tidak mau membaca-baca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran,
Apa yang bisa diamalkan? Ya saya coba juga ini berhijrah juga. Berhijrah tahun ini, tidak apa-apalah saya sampaikan. Kalau selama ini saya banyak ya mengaji, maka saya imbangi dengan membaca-baca terjemahan. Dan kita kadang mengatakan kesagar utama, alhamdulillah kedua, kita dulu, alhamdulillah. Tadi agak terserang kita baca dan rekor. Mungkin bagus juga kita baca-baca. Agak lona. Kalau orang Arab mengaji langsung lisan. Orang Arab begitu dia baca langsung tahu maknanya. Tapi aku ini kalau kita tidak dibantu dengan terjemahan tidak bisa. Apalagi karena kau kena terjemahan perkata bahasa Indonesia kuriolo. Dia nolak temis sengaja sana korek kode nisa bahasa Arab kita gondol. Maka kau alhamdulillah. Oh baca di mana itu alhamdulillahirabbil alamin. Wah Fatihah. Saya tanya mahasiswa saja sudah semester 7 Fatihah yang selalu dibaca terus menerus. Saya suruh terjemahkan. Ya istri. Wah, cari Fatihah, Fatihah. Agak isa nak Fatihah di dalam. Desi, kan Fatihah betul sudah bagus baca Fatihah, sudah dapat amal itu. Tapi kan tujuannya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana kita bisa jadikan petunjuk kalau tidak tahu apa maunya? Nah, Allah dipanggil Allahu Akbar. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma daraka mal hutama narullahil mukada allati tattali ala al-afida innaha alaihim usada fi amadi mumaddada. Wah hebat. Pada seterna baca wailul likulli humazatil lumazah, neraka wail bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela, dan neraka wail bagi mereka yang suka mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Astagfirullah, ya nak kena roh pada puji to malih pangupu. Jadi itu artinya pesan begitu, artinya neraka wail jangan suka mencela orang, jangan suka mengumpat orang. Nah kena kutuaya neraka wail bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela. Nah cela mana tedega? Maka sih sumpahnya tapi mau celai tahu. Iya, ini penting. Jangan sampai tema ternyata mulanggar sana. Ara'aital ladzi yukadzibuddin. Bagus. Tahukah kamu orang yang pendusta agama? Haro? Mereka yang menghardik anak yatim dan mereka tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Wah, mesok riale. Ini penting. Hudan lil. Jadi mari kita rujuk. Nah, oleh karena itu sifat orang bertakwa mau menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah sebagai dasar amalan mereka. Itu yang mengontrol kita. Ya, jadi besok itu malam nuzul Quran. Ya, Al-Quran turun, alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini luar biasa, Pak. Ya, nanti ya malam 17 Ramadan yang menjelaskan ini luar biasa. Al-Quranul Karim, Al-Quran artinya bacaan, Karim mulia. Arti Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Degawat dikali bacaan ini. Ya, bacaan mulia. Ayasan Al-Quranul Karim. Kemudian dari sumber yang maha mulia, Allah Ta'ala maha mulia, dia akal mulia. Kemudian selanjutnya dibawa oleh malaikat yang termulia dan tersemua malaikat yang ada, Jibril. Coba lihat, dipilih malaikat, malaikat Jibril yang termulia. Kemudian diperuntukkan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang termulia dari semua Nabi yang ada. Ya kali, ditahu semua itu. Kemudian dibawa untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, khusus kepada umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang ditampilkan di permukaan bumi ini. Ya kita lagi baik lagi. Nah oleh karena itu marilah ya cintai Al-Quran, karena makokowi tak terus terang mulai redup. Ya kecintaan terus diganti dengan medsos. Medsos habis waktu. Ya, apalagi adik-adikku yang anak muda di kafe secangkir kopi 3 jam. Bayangkan itu, secangkir kopi 3 jam baru habis waktu. Orang yang beriman itu merasa rugi 3 jam itu kalau tidak dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Kalau dipakai mengaji roh, dipakai baca
Nah ini penting Bapak ya. Apalagi ramalan. Bukan dilarang di kafe, tidak. Silakan minum kopi, tapi jangan terlalu jamu minum siang kiri. Itu Pak. Ramalangi. Baca Allahu Akbar. Minum kopi. Cina api rugi. Jangan rugi, justru sesat. Mau tunda Cina api. Baik, dia Cina, dia tengah sumpajang. Astagfirullah. Asar dan kapuli menjelang maghrib, kau pitudang. Laba isai kamu Muhammad. Jadi tamatuai tak dampung ngadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri tak dan keluarga tak dari azab neraka. Tanggung jawab tak berat orang tua. Bukan hanya sekedar melahirkan mereka, tapi kita harus besarkan, dididik dengan didikan agama. Kita termasuk orang yang beruntung manakala anak kita bisa menjadi anak yang baik, anak saleh. Dan kesalehannya itu insya Allah kalau kita mati otomatis. Kalau dia berbuat kebaikan otomatis runtut tempat baik. Namun dia memperuntukkan niat untuk orang tua. Masumbaki bukan niat orang tua, otomatis anak saleh. Alena bentuk menjadi apa Quran. Nah, jadi anak itu investasi. Ya, anak modal lino akhirat. Tetapi kalau anak salah dibentuk, tadi anak saleh anak salah. Setengah mati tau. Dega rugi pakai makiana. Capu anggaran. Tapi tidak menghasilkan anak yang saleh. Kerugian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, tapi anak tak merece, tak didik merece, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Cukuplah doanya nanti. Sementara masumpai Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Luar biasa. Tapi namo doana de to gagai. Eru ibacapu anggaran dibalukan di tanah angkat lalu seperti apa. Mohon maaf, menilai kesuksesan anak bukan dari ukuran dunia. Ya, wah anakku alhamdulillah sukses di sini. Nah kau nak sumpah aja, mohon maaf. Sukses anaknya mereka baca Quran, mohon maaf. Sukses anaknya tetapi mohon maaf perhatiannya di agama setengah hati. Kita tidak seperti itu. Mau hasanah dunia, mau juga hasanah akhirat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan insyaallah ya, kita meraih selain kesenangan jangka pendek, hasanah dunia yang kita sering aminkan, amin amin, ada yang lebih penting lagi adalah hasanah akhirat. Jangan sampai kesenangan sementara mengorbankan kesenangan jangka panjang. Dena taki agamata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika hum. Jangan karena urusan-urusan dunia sampai melalaikanmu kepada Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika hum. Barang siapa yang demikian kata Allah, mereka itu termasuk orang yang rugi. Untung linota, rugi akhirata. Untung lino kesenangan sementara, rugi akhirat, kesengsaraan yang berkepanjangan. Kita tidak mau seperti itu. Saya kira kaum muslim yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir perjuangan kita masih berapa ke depan. Ya ingat, kamu pada semalam kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tarawihnya tidak sampai 20-30, bagaimana bisa ke sana? Tidak mungkin. Jadi tafas-tafas letak tafas-tafas. Dia nama agak masih sisa. Terlalu puluh menit yang ceramah masih sisa gitu. Lampe Pak Tahir. Munokoki. Ya dia seni ibadah. Tadi kami sumpajang. Pak terus terang mohon maaf. Biasa kalau kakak ceramah subuh ya. Menre ni mau mak kesusumanan ni. Pada siapa tu mohon bawang. Iya. Ya yang mau tarawih pada ini masuk. Dia baru pasal apa? Lampe Pak. Dia seni ibadah tu termasuk ceramah ibadah. Menghadiri majelis. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jangankan di sini, di Cina pun disuruh orang. Apalagi kau tahu sige, gampang. Sabar ki bawang, yang penting sabar. Kok malampe Pak tarik mencerai, Pak salah-salah ki Pak cacice si tahun. Rugi ki. Masa 10 balik 5 menit ada di bawah. Tapi Pak lainnya tarawih. Pak biar biasa ibadah tarawih. Sedangkan tarawih na BP 30, tapi dia suka jalan orang. Angkat tu apa karo? Saya tarawihmu. Alhamdulillah setas 30, tapi dia sumpah subuh. Ia nak kota tarawih pol, dia gagal. Tapi dia sumpah yang lorona, dia serang. Ya,
Kata apa kerongka? Jadi yaitu ceramah. Ini ilmu majelis ilmu ini. Ya. Tapi memang kami toa agak senang selesai surat Tasaisa. Sama hanya kalau Jumat. Wah. Ya biasa kalau kemah Jumat. Makuramu apa tahu? Ternyata matutung kamu itu pertama. Ya. Mereka itu ada sebagian lebih menghargai sebatang rokok dibanding khutbah Jumat. Bani detopa. Dengan kali katopa mengisau tolei. Maka toba telal maka toba tu isariun. Nah palotor untuk pamase aming agak aming. Maka dani hati pe barakallah pun apa maning katama. Kami setel bae lo diselesai barakan ni. Nama tanre to harapan lo teman-teman surugana. Apa macarita kata maka toba. Dena tama boleh meruntuk pamasa apa koro. Nah setengah-setengah hati ko. Ada pun ada aku. Ucari tadi saliwangi. Hampir bani mata tadi topa. Pak masih ngisong kita oleh. Bayangkan penghargaannya terhadap rokok dibanding khutbah lebih tinggi nilai rokok. Nah pada rokok itu membunuhmu. Namun semana kebacana. Cocok ngoro? Ufawero. Merokok membunuhmu. Kanker. Berarti karkadeka pada semua baca. Mohon maaf. Maka toba itu nyata ikut caramu untuk kesempurnaan jamaahmu nama cerita salim maka toba tidak maka tahu buat aku saliul. Mohon maaf. Ini fakta di lapangan. Harus dipau. Pendagang bahasa biasa barakallahu tempat kawan itu tetong. Tak pohon masih ke? Waktu maka toba mah kurang. Nah, mohon maaf, ini perlu kita evaluasi semua. Ya, manusia itu punya kehilapan, kekurangan, tapi dengan nasihat seperti ini mengingatkan kita. Jangan sampai seperti itu terus. Iya, saya terus terang setiap saat ini ketemu orang yang di situ. Ya, kamu laku makawe bayi macanan. Hanya satu yang mengentar yang pengurang macanan. Hampir hari-hari saya lihat orang di situ. Tuh di kayu kelebong. Agak mutini, agak mutari Avanza, Avanza kor. Dega Fortuner kor tama di badan dia agak. Yang dibaga bahoi kasih nakaji. Itu kayu yang paling termurah itu. Itu saja menamai keluarga yang mengantar, mobil yang mengantar, semua kembali. Yang tinggal apa? Amal lah. Dari mana amal itu? Bekerja ki untuk akhirat. Kalau hanya orang detopa Cina picede detopa. Lo kini masih matu detona parese surat aladna. Ya mutana pakai lima ngese betul kemat juma. Masengin surat aladna perokat Allahu Akbar ada. Masengin suaramu. Dia parese. Apa lo toma aming agak aming. Nah surat aladmu dia parese. Yang butuh pakai tem yang butuh alat masumpah aja. Mohon maaf. Perlu diingatkan begitu. Iya, padahal kebersihan penting. Cocok mero. Dena pakumanu lu ning kama pakoro. Ya nak kena dena caya ro kena. Jadi periksa semua Pak, diperiksa. Jangan setengah-setengah Pak. Jangan setengah-setengah itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Arti muslim itu ya selamat. Meski selamat. Ya saya kira itu kaum muslim yang berbahagia. Mudah-mudahan ajak tanoko di pemadosa gitu. Penceramah di noko lampe paha. Dia nama lampe ini jauh. Aku. Ya saya juga di stroke Pak, stroke. Kemarin waktu ceramah mau ceramah, saya langsung singgah di jalan. Tiba-tiba kaku ini. Tapi sudah kita jalani saja. Dia berhenti di jalan di kaku ini. Saya bilang, dia suat ceramah mau nusik aku. Tapi tetap jalan di saulah kasih aku tetap semangat pada aku yang sabar wa Allah taala li sama selo kemacaran alhamdulillah perjuangan ya mau kemana kita kalau tidak mati mau kemana ya demikian apa yang baik benar mohon petunjuk pada Allah mudah-mudahan yang baik dan benar kita bisa ilmu dan amalkan tapi kalau ada yang keliru salah mohon juga petunjuk untuk tidak mengilmu yang keliru dan salah karena akan menyesatkan kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.